Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 14 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Saudara-saudari yang terkasih, sikap yang diteladankan Yesus bagi kita sering bertolak belakang dengan harapan dan kemauan kita. Tentunya kita pernah disakiti oleh orang lain, misalnya diadu domba karena kita memiliki banyak teman, difitnah karena keberhasilan usaha kita, dipermalukan di depan orang banyak karena sesuatu hal, dan seterusnya. Biasanya kita cenderung ingin membalas perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kita ingin membalas mereka lebih dari apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari yang terkasih, kita jarang memiliki sikap lepas bebas untuk tidak membalas, apalagi mendoakannya. Sama halnya dengan situasi masyarakat kita saat ini. Kekerasan hampir selalu dibalas dengan kekerasan. Sungguh luar biasa warta Injil hari ini. Beranikah kita bertaruh? Berapa banyak orang yang bisa memberi dengan tulus tanpa pamrih sedikit pun? Bahkan kalau disakiti tidak akan membalas sedikit pun. Juga tidak akan sakit hati apalagi dendam. Tindakan balas dendam justru akan menimbulkan dendam berikutnya. Bila kita berniat memberi seseorang, jangan pernah berpikir atau berharap untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Lupakanlah bahwa kita sudah memberi. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu, perkataan Yesus dalam warta Injil hari ini mengajak kita membangun spiritualitas non-violence, melawan tanpa kekerasan. Yesus mengatakan membangun spiritualitas non-violence, melawan tanpa kekerasan. Yesus mengatakan jika seorang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Menampar dalam kitab suci, seturut kebiasaan orang di Israel, adalah memukul pipi kanan orang lain dengan telapak kanan bagian luar. Tamparan ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi sebuah bentuk penghinaan. Yang sakit bukan pada wajah secara fisik, tetapi pada hatinya. Dengan memberikan kesempatan untuk menampar lagi pipi kiri adalah bentuk sinis bahwa apa yang dilakukan itu tidak baik. Maka kita membalasnya bukan dengan kekerasan atau tamparan, tetapi menyerang dan memukul kesadaran dan hati nuraninya. Dan sebenarnya itulah yang lebih sakit. Sebab kesadaran dan nurani adalah ruang yang mengendalikan seluruh sikap dan perilaku manusia. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita masih ingat peristiwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba di Indonesia pada bulan April tahun 2015 yang lalu. Peristiwa itu memicu pro dan kontra perihal relevansi hukuman mati bagi penurunan tingkat kriminal, khususnya kejahatan narkoba yang kian merebak di bumi Indonesia saat itu. Para pejuang kemanusiaan melalui berbagai kesempatan menolak hukuman mati
karena mengingkari hak dan martabat hidup manusia. Sementara yang mendukung hukuman mati menganggap bahwa hukuman tersebut sebagai ganjaran atas kejahatan mereka yang telah merusak generasi muda Indonesia. Hukuman mati dinilai pantas untuk ditukar dengan ribuan orang Indonesia yang mati dan sengsara akibat pemakaian barang haram tersebut. Jika demikian, di sini berlaku hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau demikian, siapa yang lebih baik? Bukankah hal itu hanya melahirkan mata rantai kejahatan yang tak kunjung putus? Peristiwa ini sungguh semata-mata balas dendam dan bukan bertujuan yang bersangkutan bertobat. Dia dikorbankan untuk menyelamatkan orang lain, yakni supaya pecandu tidak lagi mengonsumsi narkoba. Maka dari itu yang harus dipikirkan bagaimana cara supaya tidak terjadi balas dendam, melainkan hukuman yang membuat jera tanpa harus mengorbankan seseorang. Melawan tanpa kekerasan kiranya menjadi solusi yang bisa dijadikan rujukan tepat dalam situasi tadi. Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari sikap Tuhan Yesus untuk tidak memiliki sikap pendendam, kendati apa yang mereka lakukan sangat menyakitkan. Marilah kita juga belajar untuk melawan kekerasan bukan dengan kekerasan, namun dengan kelembutan supaya rantai kekerasan tidak semakin panjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mampukanlah aku untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang tidak mudah diperbudak oleh hawa nafsuku, yakni untuk membalas kelakuan orang lain yang menyakiti diriku, tetapi hati yang sungguh bisa mengalahkan keangkuhan tanpa kekerasan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.